Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat. Kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak Engkau ijabah, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Kecilkan dikit. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu niat di hati kita? Apakah Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah Allah tahu masalah yang sedang dihadapi? Tahu. Alhamdulillah. Kalau keyakinan seperti itu selalu ada, bukan ketika ditanya saja. Sudah bahagia. Kita kurang bahagia karena sering lupa kepada Allah. Kalaupun ingat, kurang yakin kepada Allah. Kenapa ibu-ibu suka ngobrol? Karena belum yakin ada Allah yang maha mendengar. Kalau yakin Allah mendengarkan perkataannya, pasti tidak semangat untuk banyak bicara yang tidak manfaat. Kenapa ibu sering buka medsos? Karena belum yakin Allah ikut melihat apa yang dibuka. Kenapa ibu-ibu sering galau di rumah? Karena lebih banyak berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Benar? Kenapa sering jengkel dan marah-marah di rumah? Karena apa? Karena kurang iman ya. Dan kurang uang juga. Hadirin, apa kabar Bapak-bapak? Kenapa lebih banyak ibu-ibu yang hadir? Karena suaminya bekerja. Lalu yang ini bagaimana? Yang ini adalah para pemilik perusahaan. Maunya. Kita kaji Al-Wakil, Allah. Tentang Al-Wakil, Allah yang maha melindungi. Kita akan mengkaji tentang tawakal. Ini sangat-sangat penting. Karena cuma dua yang setan tidak berdaya menipu. Satu, mukhlasin. Yang kedua, mutawakkilin.
Setan itu tidak sanggup untuk menipu orang yang ikhlas dan juga tidak sanggup memperdaya orang yang tawakal. Dan kita sering bermasalah karena kita merasa kurang terus. Padahal yang penting tiap perlu. Yang penting dalam hidup ini tiap perlu, bukan ada, cukup. Ada juga kalau tidak cukup, stres. Perlu 5 juta, ada 5.000. Stres tidak? Perlukah jadi orang kaya? Tidak perlu. Yang perlu tiap perlu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Astagfirullahaladzim. Dasar pengen kaya. Kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah, sehingga kita bertawakal, hasbuyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Kalau orang sudah tidak perlu siapa-siapa dan cukup Allah bagiku. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Yang tiada Tuhan, tiada ilah selain Dia, dan kepadanya lah bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Rabb arsy yang agung. Nah sudah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup. Akan dicukupi. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan risaulah. Allah sudah janji, At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi. Bukan masalah uang saja, tapi dicukupi masalah kesehatan, informasi, ketenangan, data, apa yang kita perlukan, Allah cukupi. Dalilnya apa? Perintah Allah ya, yang ringkas-ringkas An-Nisa 81. Fatawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Jadi mewakilkan itu seperti ini. Seperti ada pengacara, itu diwakilkan urusan kita supaya diurus oleh pengacara ini. Begitu? Ini nitip anak saya ke sekolah, diwakilkan mengantarkan anak ke sekolah. Jadi memasrahkan urusannya kepada yang maha menguasai segala-galanya. Yang pendek-pendek ayatnya ya, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah Allah sebagai pelindung bagi kami. Dialah Allah sebaik-baik pelindung. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Malaikat Jibril bertanya, adakah keperluan padaku? Nabi Ibrahim mengatakan, tidak kepadamu. Tapi kepada Allah ada keperluan. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak bisa menolong tanpa izin Allah. Hasilnya bulatnya hati tawakal, api padam. Nabi Musa di belakang Fir'aun dengan bala tentara persenjataan lengkap di depan lautan. Yakin Allah akan menolong. Laut terbuka.
Siti Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di lembah yang tandus. Ketika tahu ini perintah Allah, yakin Allah tidak menyia-nyiakan adanya ibadah haji, di antaranya lewat Safa Marwah, ritual yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan Siti Hajar. Makanya masalah terbesar kita itu adalah apa? TJR, telat kembali ke Allah. Selain Allah aja yang ada dalam pikiran. J, jarang ingat Allah. Yang diingat oleh kita justru yang sebetulnya tidak bisa apa-apa. R, ragu kepada Allah. Harusnya C, B, Y. Ini pelajaran yang lalu. Saya masih ingat. Oh, ini juga ingat tapi rendah hati gitu ya. Nah, lebih baik saya bikin bahagia diri saya lah daripada jengkel. C apa? Cepat kembalikan kepada Allah. Urusan apapun. B, banyak mengingat Allah. Y, yakin kepada Allah. Kenapa yakin? Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kenapa kita kurang yakin ke Allah? Karena kita terlalu banyak berharap dari makhluk. Apa sih ruginya kalau kita berharap ke makhluk? Satu, sudah pasti GTA, galau tiada akhir. Sebab yang diharapkannya juga enggak jelas. Ibu berharap ke suami, sedang suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah, betul Pak? Makanya pengajian juga kan susah bahagia. Ini serius. Berharap dari makhluk, dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari atasan, dari pembeli, dari tetangga, dari konsumen. Makin berharap ke makhluk pasti tidak tenang. Itu yang pertama. Kenapa tidak tenang? Karena yang diharapkan selain Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Makanya makin berharap dari selain Allah, makin lupa ke Allah, makin tidak tenang. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Tenang itu datangnya dari Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman. Jadi kalau berharap dari selain Allah sudah stres saja. Berharap dari pembeli stres. Berharap dari atasan stres. Berharap dari suami stres, sama berharap dari istri stres. Kenapa? Allah tahu hati kita tidak berharap dari Allah, maka Allah turunkan galau. 2, kecewa kalau orang berharap ke makhluk. Lagi nunggunya galau, kecewa karena nggak cocok dengan harapan. Benar? Bapak pulang-pulang ngarep istri senyum, tahu-tahu cemberut. Ini saya baru dapat, maaf ini juga saya lihat medsos ya. Suami diperintahkan istrinya minta maaf sampai direkam. Saya direkam begini. Saya mohon maaf. Ini istrinya ada di sini. Cemberut.
Saya mohon maaf kepada istri saya karena saya sudah menikah lagi di dalam belum selesai. Karena saya sudah menikah lagi di dalam mimpi istri saya. Sehingga selama tidur hatinya sengsara. Harus minta maaf itu. Padahal suami nggak tahu apa-apa yang. Maafkan ya istriku. Padahal cuma dia yang mimpi. Istrinya ngangguk. Yang kedua saya minta maaf ke istri. Karena waktu mau tapi istri mengatakan tidak usah bawa apa-apa. Lalu saya pulang tidak bawa apa-apa. Harusnya saya bawa apa-apa. Saya minta maaf ya Bu. Saya akan menjadi suami yang lebih baik lagi. Ya dimaafkan gitu katanya. Stres terus atau tidak? Si istri stres, suami stres. Karena berharap dari makhluk. Dah, siap-siap broken heart, patah hati kalau berharap ke makhluk. Akan banyak luka di hatimu. 3, hina. Kalau sudah berharap ke makhluk tuh, langsung kita jadi turun derajatnya. Tidak ada pengemis yang lebih mulia daripada yang ngasihnya, benar? Kalau sudah minta-minta teh turun derajat. Misalkan seragamnya bagus, di sini jengkol, sini borgol, di sini pistol, prit, langsung hina, langsung hina. Benar? Mau tinggi apapun pangkat, kalau sudah minta-minta ke makhluk hina. Tangan di atas yang dimuliakan oleh Allah. Bu, gak usah banyak minta-minta sama suami. Habis minta sama siapa lagi, A? Jangan marah sama saya, ini belum selesai ceramahnya. Serius. Makin banyak minta, asa makin nyebelin. Betul tidak? Siapapun. Kita nolong seseorang, terus dia minta lagi, enek lihat dia tuh. Pernah nggak Bu begitu Bu? Ada orang yang minta-minta ke ibu, mau pinjam ini, minta itu, lama-lama jadi enek tidak? Pernah tidak seperti itu? Ada ya yang suka minjam, minta, jadi enek enggak? Nah, di rumah juga ada kemungkinan ada yang enek sama ibu. Apalagi bahayanya minta-minta sama makhluk. Bahayanya adalah kalau kita minta sama makhluk, yang paling berbahaya adalah Allah tidak menjamin kita. Tidak termasuk orang yang tawakal. Kalau Allah tidak menjamin kita, siapa lagi yang bisa menjamin kita? Makanya penting sekali bagi kita untuk melatih diri tidak berharap dari makhluk. Karena semua makhluk yang kita harapkan juga berharapnya ke Allah. Dia tidak punya apa-apa. Kenapa kita jangan berharap ke makhluk? Makhluk itu cuma jalan. Makhluk itu termasuk malaikat Jibril ya, tanpa mengurangi rasa memuliakan beliau, tidak bisa memberi manfaat. Sekecil apapun illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah semata? Karena pencipta, pemilik, penguasa segala-galanya adalah Allah. Yuk kita ulangi lagi kajian tauhidnya.
Kita ciptaan siapa? Yakin? Adakah yang membuat kita? Ini berulang saya tanyakan, gimana kalau kita mengatakan ini jam teh jadi dengan sendirinya, plastik tiba-tiba ngatur, kemudian ada besi, jadi jam, mungkinkah? Buku ini terjadi dengan sendirinya nih, asalnya kertas kecil-kecil terus huruf menyusun sendiri, jadi sebuah buku, mungkinkah buku ini jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Masjid ini juga jadi aja, asalnya cuma tanah, batu, semen, jadi begini, mungkinkah? Pasti ada yang membuatnya. Benar? Meja ada yang buat, jam ada yang buat. Kalau yang begini-begini sudah ada yang buat, gimana yang ini? Gimana itu? Bagaimana pohon, matahari, dunia, langit, pasti ada yang buat. Ya pernah ada di medsos, ibu-ibu lagi nunggu tepung, telur, lagi apa Bu? Lagi nunggu ini jadi donat dengan sendirinya. Enggak mungkin dong. Nah, saudara juga mikir. Jadi kita itu ada yang ciptakan. Apakah ibu bapak bisa bikin anak? Astagfirullah. Maksud saya menciptakan anak. Astagfirullah, maaf ya. Astagfirullah. Boro-boro bikin anak, gambar anak saja gagal total. Silakan gambar tuh kalau udah nikah, ini nih anak kita seperti pasti gagal. Sehelai rambut aja janggut ini enggak bisa manusia tuh. Mutlak setiap manusia ciptaan, bukan cuma kita, semua manusia ciptaan, pohon ciptaan Allah, binatang, mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Ibu lihat suami, hati ingat, benar itu, bukan ingat dompetnya. Ya Allah, ini ciptaanmu. Atau suami lagi tidur, lihat, ya Rob, 20 tahun yang lalu nggak seperti ini. Sekarang begini, engkau yang menciptakan. Nggak boleh loh. Bapak pas bangun, kok ada nenek-nenek? Pasti bapak kakek-kakek, nggak bisa enggak. Nenek juga bangun yang, ayah aki-aki, ayah mana naon. Sami ya, kita makin. Ini pengajian di sini udah berapa tahun nih? Di Istiqlal pengajian mulai tahun 99, sekarang 2024. Sudah 25 tahun ceramah di Istiqlal. Yang dulu lucu-lucu sekarang bawa tongkat. Kemana? Yang dulu bawa anak kecil sekarang udah punya anak. Masya Allah. Berarti saya juga sudah 25 tahun lebih tua dibanding dulu zaman pertama. Masya Allah. Nah, semua ciptaan, semua milik Allah. Langit, bumi, alam semesta milik Allah. Semua yang ada juga milik Allah. Bahkan ketika kita bercermin, ini milik siapa? Kalau ini milik kita, jangan tua dong. Ibu dulu kan nggak begini, ya kan? Coba ingat tidak waktu SMA, lucu-lucunya. Sekarang jadi lebih lucu. Ini bukan milik kita, mau dijepit pakai jepitan jemuran. Kan ada yang di make up tadi jepit di sini, jepit di sini. Pas dilepas, aduh. Nikmati, jadi tua teh dinikmati. Tumbuh uban dinikmati, mulai keriput dinikmati. Karena ini milik Allah. Pasti ini yang terbaik dari Allah.
Nggak usah stres jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi, ya kan? Terima Bu jadi tua tuh ya. Kenapa? Karena udah jadi. Sama. Kemarin astagfirullah. Enggak akan dicerita. Ini guru, astagfirullahaladzim. Ada yang cerita, guru-guru nih. Kemarin itu datang tamu tuh. Agak banyak bicara. Mereka pada tua-tua. Emang umurnya berapa tamunya? 60. Saya kan 63, tua-tua. Tapi memang udah tua, mau gimana lagi ya. Semuanya milik Allah. Jadi tidak ada satupun di alam ini selain ciptaan Allah. Yang kedua, milik. Apapun yang kita inginkan, pasti yang punya Allah. Ingin apapun. Yang ketiga, semuanya ada dalam genggaman Allah. Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa lepas. Seisi alam ini mau besar, alam semesta, mau kuman, virus, COVID, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang menguasai, yang mengembangkan, yang mengurus. Kita bisa ngurus apa? Diri ini tahu juga tidak. Boro-boro bisa ngurus diri, tahu juga tidak. Benar? Kita nggak tahu ini keperluan rambut tumbuh apa coba? Untuk menumbuhkan rambut. Sari hijau, campur bubuk areng, mau kayak apa? Nggak ngerti kenapa ibu rambutan, bapak rambutan, kenapa rambut berhenti di sini? Coba ngabring semua ke sini, kan seru, Kenapa ibu nggak janggotan? Kan keren Bu di balik kerudung tengah bawah. Iya, ini serius nih hadirin. Allah yang ngatur tubuh ini. Coba gimana pemandangan warnanya di setting mata setiap manusia sama. Coba kalau beda-beda, itu lampu merah, naonil, hijau, padahal merah, untung sama. Penciuman sama, nggak ada yang ketika ada yang tut, anggrek, nggak, badak ya. Lidah sama manis, asin sama asin. Gimana kalau lidah kita beda-beda? Kata yang ini asin, kata yang ini asam, yakin itu restoran gak laku. Pendengaran sama, untung dibatasi pendengaran kita oleh Allah. Coba kalau segala kedengar, depresi. Ini di sini yang bunyi bukan cuman saya. Ini miliaran orang telepon ada di sini. Belum lagi suara berbagai binatang, jin juga mungkin lagi ngobrol. Untung dibatasi. Coba kalau saya bisa mendengar semua suara. Aduh, stres ini. Iya kan? Miring. Kedengar. Ngak, kok sebanyak ini bisa jadi. Tiap orang kan 16 kali kentut sehari minimal. Yang belum setor di luar kesini. Kebayang, prat, aduh untung saya tidak bisa dengar. Betul? Allah mengatur semuanya. Ini mata juga untung dibatasi. Coba lamun tembus semuanya. Repot kita ini. Alhamdulillah. Jarang orang ingat Allah yang ngurus kita ini. Ini Allah yang ngurus loh hadirin. Kita jantung berdetak, nggak pernah tahu jantung kita bagaimana. Ada katanya ada ginjal di sini. Katanya ada paru-paru. Katanya. Kita tidak pernah lihat. Jangankan ginjal, alis yang asli aja nggak pernah lihat. Coba Pak lihat alisnya. Ayo semua lihat alis masing-masing.
Bagaimana ngurus alis, lihat juga enggak. Jadi siapa yang ngurus diri kita? Siapa yang ngurus pendamping hidup kita? Siapa yang ngurus pohon itu? Binatang, langit, semuanya dikuasai Allah, diurus oleh Allah. Makanya disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengurus. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri. Terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Ibu dititipi anak. Bisakah ibu ngurus anak? Cari cingwa ya. Kenapa pakai dijitak? Allah lihat nggak waktu ibu ngejitak anak ibu? Mandi tak. Catat oleh malaikat. Jitak. Pasti ada balasannya nanti. Lagi jalan, lagi rekreasi ke pantai. Kelapa jatuh. Nah boleh jadi. Mungkin ya. Bu, Pak. Anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu setiap saat diurus oleh Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu ujian dari Allah. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati anak. Enggak bisa. Enggak bisa. Sama, ibu tidak bisa membulak-balik hati suami. Suami tidak bisa membulak-balik hati ibu. Saya dakwah begini gak bisa apa-apa. Ngebulak-balik hati saudara gimana? Tahu juga tidak hatinya di mana, ngebalikinnya gimana. Jadi kalau jadi penceramah bagaimana? Ya ceramah itu satu meluruskan niat, mau apa nih saya ceramah. Harus satu-satunya niat mencari keridhaan Allah, pahala. Dua, sampaikan yang benar dengan cara yang baik. Yang ketiga, doakan supaya manfaat. Yang keempat, saya harus mengamalkan apa yang disampaikan. Ya sudah, segitu aja. Nah gimana lagi mau memasukin kakak apa ke saudara? Ya. Sedang nggak tahu gimana masukin ilmu ke pikiran hati saudara. Yang memasukkan itu Allah. Makanya kalau memberi nasihat tidak usah ribet, tidak usah panjang lebar yang rumit. Sederhana aja karena yang membuat paham adalah Allah. Juga kalau suami istri lagi beda pendapat, bertengkar, nggak usah, mana teh gitu-gitu teh. Tenang ya. Dan tetap nggak akan masuk. Malah makin emosi, Allah suka tidak? Tidak, tenang. Saya setuju sih Bapak tadi itu. Ya, apa teh pakai nikah lagi? Mana enggak? Di mimpi saya. Oh iya saya minta maaf Bu. Beres, liar. Nah tapi bikin lebih simpel hidup ini. Kenapa? Ada Allah yang menyelesaikan masalah. Satu, semua ciptaan. Dua, semua milik. Tiga, semuanya dikuasai. Mungkinkah ada nikmat yang datang ke kita tanpa izin Allah? Jawab. Mungkinkah ada nikmat bentuk apapun yang sampai ke kita tanpa izin Allah? Enggak bisa. Bergabung semua jin dan manusia akan ngasih sebutir nasi. Tapi Allah penguasa takdir tidak menghendaki sampai tidak? Jawab. Bergabung jin dan manusia akan mencelakakan. Tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Hah? Enggak mungkin celaka. Kalau Allah tidak menghendaki enggak terjadi. Tes aja Pak. Lemparkan botol, HP, kaleng, apa. Bu, yang ibu mau lempar ke saya. Bebas ya, gak dibalas. Sok lempar. Kalau Allah penguasa langit dan bumi tidak menakdirkan saya kena, gak akan kena.
berarti nggak diizinkan oleh Allah. Nah syariatnya bagaimana? Syariatnya hatinya dibuat oleh Allah tidak mau lempar. Tadi Bapak udah gini kan ya? Saya lihat Bapak, catat oleh saya. Tapi pas Bapak begini langsung terlintas di sini. Kualat lah, kualat terjadi. Jadi yang ngebulak-balik hati itu Allah. Diancam, gimana kalau ada yang ngancam terus kejadian, berarti memang itu takdirnya. Enggak apa-apa. Gimana diancam dibunuh, kemudian terbunuh, berarti udah waktunya saya meninggal. Kalau saya niatnya benar dan di jalan Allah, syahid, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Sama, yang membunuh juga mati nanti pada waktunya. Jadi jangan takut. Wah kalau gitu mah gak usah ikhtiar. Siapa yang ngomong jangan ikhtiar? Ikhtiar itu ibadah. Kita diperintahkan ibadah. Kalau gitu buat apa doa? Doa itu ibadah. Kita diperintahkan ibadah. Kenapa kamu ikhtiar? Karena Allah, Tuhan saya nyuruh ikhtiar. Selesai. Apakah jadinya gimana? Ya terserah Allah yang maha tahu. Makanya yang keempat, kita harus yakin Allah lah yang maha tahu segalanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan udah gak usah ribet hidup mah. Ingin boleh, niat yang lurus, ikhtiar sempurnakan, doa maksimalkan, terserah Allah. Kalau bagus jadi, gak bagus jangan. Tenang, hidup teh tenang. Yang gak tenang tuh, yang ngotot kepada nafsu. Kalau ngotot ke Allah mah tenang. Ini suami istri, Bu, nanti anak kita disekolahkan di mana ya? Bagusnya di luar negeri. Oh jangan, di luar negeri bisa rusak nanti anak kita. Papa mah ribut. Padahal baru hamil. Tenang tenang aja. Ini anak ciptaan Allah yang paling tahu karakter anak penciptanya. Yang paling tahu bakat anak adalah penciptanya. Betul? Yang penting anak tuh jadi anak soleh, anak bertakwa, mau jadi apa aja Allah yang atur. Kalau dia anak yang bertakwa, anak yang yakin ke Allah, anak yang patuh ke Allah, Allah nanti akan bimbing. Semua kampus milik Allah. Semua takdir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Udah Bu. Kita yang penting anak-anak bisa kenal ke Allah, yakin ke Allah, kenal ke Rasulullah, panutannya, anak bisa paham agama, biar insya Allah. Asal anak ini jadi, tapi anak kita susah baca Qur'annya nggak apal-apal, sedangkan adiknya tuh udah apal 12 juz, ini biarin. Nggak harus semuanya hafal Quran. Yang harus itu anak tuh imannya kuat dan jadi amal soleh. Udah jelas cuman segitu-gitunya. Ya qadarullah dititipi anak 11. Nggak usah gitu, biasa aja. Itu nggak akan merubah takdir hadirin. Ya dengan anak 11 jadi bisa melihat kebesaran Allah. Beda-beda itu. Karakternya, bakatnya, potensinya, adatnya juga. Dan yang paling baik, yang paling kenal ke Allah, dan yang paling sungguh-sungguh menjadikan kesibukannya jadi amal soleh. Itu yang paling bahagia, paling baik. Kan bahagia itu kuncinya 2, apa? Iman dan amal soleh. Jadi kalau ingin anak bahagia, ya tingkatkan imannya. Nanti ngalir kok, yang harus jadi tentara jadi, yang harus jadi polisi, tapi semuanya soleh. Ya, yang nanti mau jadi menteri ya jadi, tapi menteri yang soleh. Dan takdir nggak akan ketukar. Yang penting takwa. Jelas?
Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Surat apa? Al-Baqarah 216. Itu ayatnya panjang, tapi salah satu isinya itu. Jadi kalau berharap ke makhluk, capek hati, betul tidak? Jadi gimana dong? Boleh nggak minta ke suami? Boleh, tapi cuma mulut, hati tidak. Misal gini ya, ada keinginan sama suami, yang ada suaminya ya. Bicara baik-baik, tapi hati, ya Allah, hanya Engkaulah yang bisa menakdirkan ini. Kalau baik, mudahkan, kalau memang enggak usah, beres. Enak, sama ya. Punya keinginan, minta ke Allah. Bilang ke orang, boleh. Pinjam uang, datang. Saya niat pinjam uang, kontrakan habis, harus bayar 2 hari lagi. Kalau ada keleluasaan, saya niat pinjam. Mulanginnya kapan? Itu dia belum jelas. Karena saya juga belum tentu punya uang buat mengembalikan. Tapi saya yakin Allah yang Maha Kaya akan mencukupi. Dek dakwah mah tong nginjem duit. Maaf ya dek, tidak bisa ngasih pinjaman sama ngomong kayak gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Allah lihat tidak? Allah lihat tidak? Allah dengar tidak percakapannya? Allah tahu isi hati orang ini. Disia-siakan tidak oleh Allah. Saya bacakan sebuah hadis panjang, tapi mudah-mudahan manfaat. Hadis ini dari hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih. Jadi ini hadis sangat dipertanggungjawabkan. Bahwasanya beliau pernah bercerita seorang laki-laki dari golongan Bani Israel yang minta kepada Bani Israel yang lain agar diberikan pinjaman sebanyak 1.000 dinar. Ini Rasulullah yang menceritakan dan disampaikan oleh Abu Hurairah. Lalu orang kedua berkata, datangkanlah saksi untuk jadi saksi. Oh, saya pinjam uang 1.000 dinar. Lalu, mana datangkan saksi? Lalu orang yang pinjam uang itu mengatakan, cukuplah Allah yang jadi saksi. Lalu yang kedua berkata lagi, yang mau minjemin, datangkanlah orang yang bisa memberikan jaminan. Lalu orang itu mengatakan, cukuplah Allah yang memberi jaminan. Engkau benar, kata orang yang kedua itu yang mau minjemin uang. Lalu memberikan pinjaman ke orang itu hingga waktu yang ditentukan. Maka ia pun pergi ke laut nyebrang untuk berniaga dan menyelesaikan keperluannya. Sesudah beberapa waktu, ini yang pinjam uang ini, yang pinjam uang 1.000 dinar, ia menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk datang dan membayar hutang tepat pada waktu. Tapi ia tidak mendapatkannya juga. Jadi dia di sebuah pulau, udah selesai mau pulang. Tidak ada perahu yang bisa mengantarkan pulang. Setelah beberapa waktu ia menunggu perahu yang dapat ia naiki untuk datang bayar hutang, tapi ia tidak dapatkan. Oleh karena itu ia mengambil sebuah kayu, lalu melubanginya. Lalu ia masukkan uang 1.000 dinar ke dalam kayu, lalu ditutup rapat kayu itu dan membawanya ke laut. Ia berkata, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu bahwa dulu aku berhutang kepada fulan 1.000 dinar. Lalu ia meminta seorang memberikan jaminan dan aku mengatakan cukuplah Allah yang maha memberikan jaminan, dan ia ridho dengan itu. Ia juga meminta kepadaku saksi, lalu aku katakan cukuplah, wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah yang jadi saksi, dan ia ridho terhadap hal itu. Maka ya Allah, lalu ia mengatakan, dan sesungguhnya aku berusaha keras dan Engkau tahu
aku berusaha keras mendapatkan perahu untuk membayar hutangku, tapi aku tidak dapat juga. Maka dari itu ya Allah, aku titipkan kayu ini kepadamu. Lalu ia lemparkan ke lautan. Teruskan jangan. Lalu kayu ini masuk ke laut karena dilemparkan. Ya. Lalu kemudian ia kembali ke rumahnya. Tapi ia terus saja ikhtiar mencari kendaraan perahu yang bisa mengantarkan kembali ke negerinya. Lalu keluarlah orang yang dihutangi. Mana nih yang berhutang tuh? Dia lihat, ini udah waktunya nih, udah jatuh tempo. Lalu keluarlah orang yang memberi hutang seraya mencari-cari. Semoga saja ia mendapatkan perahu yang dapat membawa uangnya. Namun tiba-tiba di laut itu kan tidak ada perahu yang datang. Tiba-tiba ia melihat ada sebuah kayu yang berisi uang. Ya kayu itu, dia tidak lihat uangnya. Lalu kayu itu diambil dan dibawanya pulang untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya. Tatkala ia membelah kayu, ternyata ia melihat ada uang dan sebuah surat. Sesudah itulah, jadi pas dibuka, uangnya ada dan surat. Lalu tidak lama sesudah itu datanglah perahu. Orang itu mendapatkan perahu lalu datang ke rumahnya dan membayar lagi 1.000 dinar. Jadi orang itu tidak cerita tentang kayu itu. Tentang saya udah masukin uang ke kayu. Enggak, karena itu bisa disangka ngeles mungkin. Dia datang, saya mohon maaf, saya bawa uang, aku terus mencari perahu, membawa uang ini padamu, tapi aku tidak mendapatkannya sebelum mendapatkan perahu yang ini. Lalu dia mau bayar tuh. Lalu orang yang memberi berhutang, apakah engkau mengirim sesuatu untukku? Ia menjawab, aku telah kabarkan padamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu pun sebelum perahu yang ini. Lalu orang itu berkata, sesungguhnya Allah telah menyampaikan pesan yang engkau kirim dengan menggunakan kayu. Maka bawalah uang yang 1.000 dinar yang ada padamu menuju jalan yang lurus. Masya Allah. Semuanya milik Allah, laut milik Allah, pohon milik Allah, betul tidak? Makanya kalau bergantung kepada Allah, gak akan dikecewakan. Allah tahu isi hati kita. Maka berlatihlah hadirin untuk tidak berharap ke makhluk. Latih. Mulai dari yang kecil-kecil, dari WA. Ya, kita kan menunggu WA itu emosi. Apalagi di atasnya dia udah contreng 2 biru. Dan di atasnya online. Tenang aja, dunia baik-baik aja kok. Dulu aja sebelum ada HP, baik-baik aja. Kenapa kita sekarang jadi gampang emosi? Kita kirim tuh yang merah, yang ada tanduknya 2. Biasa aja, jangan berharap. Mau uang dari suami, minta ke Allah dulu. Ya, suami nggak bisa bawa rezeki. Dan minta yang halal dan barokah. Jangan cuma minta uang saja. Karena tidak sedikit yang diuji oleh Allah dikasih uang tapi tidak halal. Lelaki ke Allah ya. Ke Allah dulu. Pokoknya mau apa saja bentuk nikmat, bentuk karunia, Allah pemiliknya. Minta ke Allah. Sholat sunnah 2 rakaat. Kalau mau lebih mantap. Sholat sunnah ada yang menyebut sholat hajat. Padahal yang di zaman Rasul saya belum mendengar apa langkung sebut sholat hajat. Tapi sempurnakan wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berhajat. Nah, sering disebut sholat hajat. Ada yang terus bertobat, disebut sholat tobat. Ada yang meminta istiqoroh. Ya, baik.
belajar ya, nggak usah nunggu-nunggu dari makhluk. Kalau jadi pedagang, ingat yang ngasih rezeki Allah. Jadi pedagang yang baik aja, yang jujur, buka lebih awal, tata yang bagus, timbangannya presisi, pisahkan yang busuk, yang bagus, yang masih mentah, pakai harga yang wajar, nggak usah ribet jual beli. Kalau dia nawar terus, layani dengan baik, nggak jadi beli, berarti nggak bawa rezeki kita. Kalau waktunya sholat, tutup saja. Gimana dong kalau ada yang beli? Ajak sholat, ya. Kalau nggak dikasih, nggak apa-apa, minta lagi aja ke Allah, betul tidak? Enak sebetulnya hidup. Kalau berharapnya hanya ke Allah. Setan juga susah bikin kita jengkel. Siap ibu-ibu? Dah, jangan. Juga yang udah tua-tua, jangan nunggu-nunggu di telepon anak. Anak king, dulu mah ibas, dia mah. Doakan aja. Tiba-tiba anak, kan kalau anak perempuan dijagain. Udah nikah, dibawa suaminya. Ya udah, memang episodenya begitu. Masa di rumah kita terus, masa kita pengen dibawa lagi oleh suaminya. Punya anak lelaki, di sekolahan tinggi-tinggi, nikah. Gaji pertama, buat siapa? Istrinya, nggak usah sakit hati. Ini ibumu, ibu juga dulu gitu, ya kan? Udah, bu, lihat handphone ini bagus tidak ya bu? Ini hadiah buat istri saya, gelek, biarin. Udah, ibu memakai yang jadul aja aman. Ya, gak usah berharap, jangan berharap dipuji, jangan berharap dihargai, jangan berharap dihormati, bebas dari berharap ke makhluk, Allah akan cukupi. Jangan centil, ibu, centil teh capek tahu. Saya bukan udah nyobain centil ya. Tapi pengen dipuji orang, pengen dihargai orang, pengen dianggap langsing, pengen dianggap awet muda, pengen diawat manteng, pengen riweh. Capek, mending syukurin aja lah. Ya. Halo? Gak usah ngebanding-banding dengan rumah tetangga, sama semuanya milik Allah. Kita iri rumah itu pada rumah yang gede itu yang bikin ngejungkel pemiliknya di akhirat, dihisab. Gak usah pengen barang orang lain, yang ada aja syukuri. Bu, kenapa melongo gitu? Enak mah bahagia enggak? Nah, gampangin aja hidup. Nunggu mati aja repot-repot amat, ya kan? Dah segitu aja.